Pembahasan kali ini, gue pengen bahas gimana caranya biar kita tuh nggak dimanipulasi sama orang. Yes, jadi niatnya bukan kita manipulasi orang, tapi biar kita nggak dimanipulasi. Karena banyak orang baik, banyak orang yang hatinya open, banyak orang yang dermawan, banyak orang yang punya mindset berkat yang dititipin sama yang di atas itu sebenarnya hanyalah sebuah saluran untuk diberikan lagi ke orang lain. Oke? Tapi hati yang baik ini seringkali dimanfaatin sama manipulator ulu yang mengerti celah bagaimana caranya memanfaatkan kita yang hatinya baik dan otaknya sangat-sangat sumber berkat gitu ya. Ya, gue kan bagi ke dalam 5 bab. Dimana bab pertama sampai bab berikutnya itu adalah ngomongin soal teknik-teknik manipulasi yang sering banget dilakukan oleh para manipulator. Dan kalau lu aware, lu notice ketemu teknik yang seperti ini dan tampaknya mirip dengan yang gue omongin sekarang ya, ini mesti hati-hati banget. Oke, jangan sampai kita termanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merugikan diri kita dan menguntungkan si manipulator tersebut. Kita mulai. Ya, welcome to Mentor Public Speaking, ya, di mana channel ini membahas tentang everything about communication skill, termasuk manipulatif, psychology, presentasi depan umum, negosiasi, selling skill, dan pokoknya seputar cara berhubungan sama orang lah ya, intinya gitu. Nah, kali ini gue akan membahas tentang teknik manipulasi yang sering dipakai sama manipulator, dan kita mulai dari yang pertama adalah manipulasi halus tapi kuat, dimana satu teknik yang sering diberikan dan dilakukan oleh manipulator, kita nggak diberikan pilihan sama sekali. Yes, kita nggak diberikan pilihan sama sekali. Mungkin gue mau kasih sampling lah ya, biar lebih gampang dipahami. Misal lu masuk ke sebuah organisasi, lu misalnya baru pertama kali kerja, lu baru pertama kali dapat gaji gitu kan ya. Nah, one day lu diberikan pilihan nih, soalnya pilihan. Lu ngikutin kemauan bos lu untuk gimana-gimana ya, atau lu keluar aja dari perusahaan itu. Dan gue jamin ketika lu keluar dari perusahaan, koneksi-koneksi gue bakal gue hubungin dan lu bakal susah diterima kerja dimanapun. Ya pasti pilihannya kan ketika ditakut-takutin gitu kan, ya pilihannya ngikutin kemauan si bos dong, ya kan? Karena kita nggak tahu nih si bos ini bakal ngehubungin siapa, bakal kontak siapa, bakal mempersulit kita ke depan harinya bakal gimana, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu akan terjadi seperti apa. Yang lebih pasti kalau kita ngikutin kemauan bos kita, maka lebih aman untuk kita ke depannya. Ya, karena ada kepastian di situ. Nah, itulah ciri-ciri dari manipulasi yang mana artinya lu nggak diberikan pilihan sama sekali, walaupun sebenarnya ada pilihan, tapi seolah-olah nggak ada pilihan sama sekali. Kalau lu nggak diberikan pilihan, ya itu sudah kategorinya termanipulasi ya. Teknik manipulasi kedua yang mungkin jarang kita sadari sebenarnya, tapi sebenarnya kita sudah mengalaminya. Yang kedua adalah kita suka dirusuh-rusuh, diburu-buru. Harus iya sekarang juga atau never sama sekali gitu ya. Misalnya apa ya? Gue juga bingung sih contohnya ya. Lu kok gitu sih sama gue? Kalau gue ajak pergi aja selalu aja begitu. Ya udah, pilihannya kita tetap berteman atau musuhan selamanya. Oke? Jadi lu ikut gue sekarang, kita pergi bareng atau kita musuhan selamanya. Nah, kita akan dipaksa untuk berkata iya. Kalau nggak kan kita jadi ribut sama teman kita nggak enakan, kita jadi timbul konflik, dan pada akhirnya lu meskipun mungkin lagi sakit-sakit nih, tapi lu maksain untuk membela kepentingan teman lu ini demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya menurut gue tadi toksik ya, kurang ajar itu. Maksa-maksa. Ya. Jadi, my point adalah ketika lu merasa nggak diberikan sama sekali kesempatan untuk berpikir, harus iya sekarang juga, itu termasuk kategorinya memanipulasi, ya. Jangan langsung iya, mikir dulu dan minta ke dia, jangan dirusuh-rusuh, jangan diburu-buru, dan tinggalin aja lah sama teman kayak gitu, oke? Mengenal manipulator. Oke, jadi manipulator di sini nggak selalu orangnya niatnya jahat, nggak selalu ya. Tapi yang gua rasakan dan gua alami sendiri, manipulator di sini intinya dia mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang mikirin lu sama sekali. Jadi benar-benar purely dia punya kepentingan pribadi ya, dan nggak mikirin lu sama sekali. Lu ruginya gimana, lu untungnya gimana, terserah. Pokoknya gua dulu dan gua semua yang harus mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, biasanya terwujud dari action-action dan kata-katanya. Ini nggak menutup kemungkinan, evenly misalnya pasangan kita. Ya, jadi kadang-kadang kita pun bisa jadi manipulator, atau orang terdekat pun
yang sebenarnya nggak ada niat memanipulasi kita, tapi karena dia punya kepentingan yang lebih urgent, yang lebih ya don't know lah, pokoknya pengen kepentingan pribadi lah ya, menguntungkan diri sendiri, maka ini bisa menimpa siapapun statusnya. Itu ya poinnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tipsnya, gimana caranya menghadapi manipulator yang terindikasi membuat kita tuh jadi rugi. Ciri-cirinya, lu percaya hati lu dah. Hati kecil tuh biasanya nggak pernah bohong. Kalau terindikasi hati lu mulai nggak enak, lu mulai kayaknya kesel, lu mulai marah karena dipaksa everything lah ya terhadap tindakan dari lawan bicara kita sudah harus masuk ke zona sadar di mana kita bisa melakukan action seperti ini. Yang pertama, selalu ingat kalau kamu tuh punya pilihan, ya. Pilihan selalu ada, even ini seolah-olah nggak ada pilihan, tapi sebenarnya pilihan selalu ada. Kalau tadi diancam sama bos yang barusan tadi gue cerita di pertama kali video ini launch ya, kita masuk ke teknik berikutnya di mana kita minta perjelas nih, bos tadi kan katanya mau hubungin koneksi, ya, mau bikin masa depan saya suram. Bos mau hubungin siapa? Ya, bos mau ngomongin gimana nih ke orang-orang tersebut? Ya, jadi kita perjelas maksud dia apa, terus arahnya kemana, gimana cara dia melakukannya, tujuannya apa? Bos melakukan itu tujuannya apa ya? Emang masih ada waktu ya untuk melakukan gitu-gitu ya? Kalau saya diminta melakukan begini-begini, yang mana ini nggak ada hubungan sama pekerjaan, terus saya juga bakal diancam nih kalau saya nggak melakukan ini, bos bakal gimana sama saya. Tujuannya apa nih saya melakukan ini ya? Jadi kita bisa minta memperjelas maksud dan tujuan dan gimana cara melakukan hal tersebut. Oke? Jadi kita akan membuat mereka bingung. Kemudian lu juga harus punya sebuah statement, sebuah jurus bodoh amat dengan berani berkata no. Ya, berani berkata no. Memang nggak bisa, kita nggak ada kapasitas untuk memenuhi keinginan si target, kita nggak ada waktu, kita nggak ada energi, mungkin kita lagi sakit, ya udah berkata no aja daripada lu maksain, nanti malah lu yang rugi ujung-ujungnya. Oke, tipsnya simpel ya. Semoga lu terhindar dari manipulasi, dan kalau lu suka dengan channel seperti ini ya, yang dengan topik-topik pembahasan seperti ini, langsung ya subscribe Mentor Public Speaking, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.